alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati Aduh, kok susah banget sih Sab surat ini. Bacaannya panjang-panjang lagi. Gimana caranya aku hafal coba? Kalau kamu udah sampai mana Sab? Yang ini udah belum? Oh, yang itu. Alhamdulillah kemarin aku udah nyelesain sih. Kok bisa cepet banget? Iya, ada tipsnya tahu. Kamu mau tahu tipsnya Mau. apa? Kalian juga mau tahu tipsnya apa? Ayo kita bahas di Teen Talk, insight baru buat kamu. Halo Sobat Laskar Digital, kembali lagi di Teen Talk, insight baru buat kamu. Bersama aku Sabrina dan Aku Kayla. Guys, ngomong-ngomong nih ya, karena kita kan di sini sebagai penghafal Al-Quran. Pernah nggak sih ngerasa kok susah gitu buat ngehafalin Al-Quran? Padahal udah ada target hafalan dari sekolah yang menumpuk. Kalau menurut kamu gimana nih, Sab? ya nih Kayla, menurutku juga makin kesini aku makin kurang memenuhi target. Wah, sama dong. Kalau gitu, langsung aja kita bahas bareng narasumber yang ahli di bidangnya. Inilah Kak Najla Hasibuan. Silahkan duduk Kak. Gimana tadi Kak perjalanannya ke sini? Aman? So far so good ya, jalanannya lumayan nggak macet sih. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Kak Najla ini adalah seorang penghafal Al-Quran yang kini berkuliah di UGM jurusan Biologi. Kak Najla sudah memiliki hafalan 22 juz dan Kak Najla ini aktif dalam kegiatan organisasi seperti BEM Fakultas. Beliau juga pernah mengikuti workshop leadership dari Direktorat Kemahasiswaan, menjadi desain dekorasi dan dokumentasi acara Google di UGM, dan akhir-akhir ini juga menjadi kampus ambassador Omics Light yang bergerak di bidang bioinformatika nasional nih teman-teman. Nah Kak Najla kan sudah punya banyak hafalan ya Kak, 22 juz. Masya Allah, tabarakallah. Itu gimana ya Kak cara mudah buat menghafalnya Kak? Oke, pertama mungkin cara yang mudahnya ya. Mungkin dulu awal aku menghafal Quran itu dari lama banget sih sebenarnya, dari SD. Dan yang aku ingat kalau dari orang tua aku itu ngajarinnya itu mulai dari talaki. Talaki itu misalkan kita, orang tua saya itu kayak ngasih bacaan, kemudian nanti kamu ngikutin dari bacaan tersebut. Nah, kemudian di waktu SMP aku masuk ke pondok. Di situ aku mempelajari metode-metode yang lain. Jadi ketika waktu pondok itu dikasih metode jadi dari Kiai Haji Ainul Yakin atau pengasuh dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Jogoroto Jombang. Beliau memberikan kita metode Al-Quran gitu. Jadi nama itu adalah Family Syauqin. Family Syauqin ini apa? Family Syauqin ini secara maknanya itu fami, yaitu Family Syauqin yaitu mulut bibirku atau mulutku merindukan Al-Quran. Jadi bagaimana sih metodenya ini? Jadi metodenya ini adalah sebenarnya dalam pembagian Family Syauqin sendiri ini ada pembagiannya dari surat Al-Fatihah hingga mungkin Al-Maidah dan sebagainya. Namun dalam prakteknya ketika saya berada di pondok tersebut, saya dibagikan dalam seminggu itu membaca sebanyak 5 juz dalam satu hari gitu. Jadi yang saya tangkap dari metode tersebut yaitu adalah pembiasaan dalam pembacaan Al-Quran gitu. Jadi ketika kita mau menghafal, kita udah terbiasa nih dengan ayat-ayat tersebut. Nah itu sih kalau dari metodenya. Dan yang aku ingat lagi dari orang tua aku tuh, misalkan kita mau menghafal 5 ayat nih. Nah nanti yang ayat pertama kita baca sebanyak 20 kali. Terus mau lanjut ke ayat 2, kita baca juga 20 kali. Nah kalau mau lanjut ke ayat 3, kita ulang dulu 1 sama 2-nya sebanyak 20 kali. Nah gitu terus, misalkan kita mau ngafalin ayat keempat, maka yang diulang adalah ayat yang pertama, 2, dan yang ketiga. Gitu. Jadi intinya dari pembiasaan kepada Al-Quran gitu ya Kak? Benar. Oke. Oh ya Kak, kakak dia kan udah mulai ngafal Al-Quran dari SD nih. Ya. Nah, selama itu kira-kira ujian apa sih yang sering datang?
Oke, untuk ujian menghafal Al-Quran sendiri, penghafal Quran itu sering banget merasa cukup untuk menghafalnya sekali. Dan juga mungkin banyak banget dari penghafal Quran itu pengen banget cepet hatam. Kalau dari pandanganku itu bukan hal yang salah sih. Cuman memang kalau misalkan kita fokusnya cuman ke cepet hatam dan lain-lain, itu tuh membuang esensi dari kita menghafal Quran dengan cara perlahan dan juga didalami dengan lebih baik gitu Al-Qurannya. Nah, diriwayatkan dalam suatu hadis itu penghafal Quran itu seperti pemburu di dalam hutan. Ketika pemburu tersebut terlalu fokus kepada buruannya atau hewan yang sedang diburu itu, hasil buruan yang sudah tadi ditangkap itu tidak terlalu diperhatikan sehingga pemburu tersebut pergi kemana dan akhirnya melupakan hafal-hafal buruan-buruannya di belakang gitu. Jadi memang hal tersebut itu lumrah terjadi. Namun bagi kita sebagai penghafal Quran, kita harus mempunyai aware yang lebih baik sehingga kedepannya nanti kita bisa terus untuk mempelajarinya dan mendalaminya gitu. Jadi ujian yang sering datang itu cepat dari diri kita tuh cepat merasa puas sama kurangnya fokus atau kita terlalu fokus akan satu hal gitu ya Kak? Betul. Nah Kak, sebenarnya apa sih yang membuat hafalan Al-Quran itu harus dimurojaah? Oke, kenapa kita harus murojaah Al-Quran? Iya. Al-Quran itu juga diberatkan sebagai unta yang sangat-sangat mudah dilepaskan dari talinya gitu. Kalau misalkan kita itu tidak menjaga Al-Quran tersebut, hafalan tersebut mudah sekali untuk hilang. Dan bagaimana cara kita bisa untuk menjaga hafalan tersebut? Dengan cara mengulang-ulang tersebut. Namun jangan salah, karena ngafalin Quran tuh benar-benar suatu mukjizat sih. Karena kalau misalnya kita tidak mengulangnya, mungkin kita nggak akan sedekat itu sama Al-Quran. Dan juga itu merupakan suatu mukjizat dari Allah buat Al-Quran bahwa kalau misalnya kita mengulang-ulang tersebut, maka kita akan lebih dekat sih sama Allah. Oh ya Kak, aku mau tanya, karena sekarang ini kan banyak kampus-kampus yang nyediain beasiswa jalur tahfiz. Nah, menurut pandangan Kakak, gimana nih kalau misalkan kita ngafalin Al-Quran, tapi tujuannya biar bisa diterima di kampus tersebut? Oke, sebelum menjawab itu, aku pengen bahas dulu tentang ada itu namanya 4 keutamaan bagi penghafal Al-Quran yang akan diberikan sekaligus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ahlul Quran. Yang pertama itu adalah diberikannya sakinah atau ketenangan. Kemudian yang kedua itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga didoakan oleh malaikat, dan yang terakhir ini adalah disebut-sebut namanya di depan makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari pandangan tersebut memang berdoa ini merupakan suatu kewajiban ya. Jadi misalkan kita pengen masuk ke kuliah dan minta kepada Allah, itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, kalau dianalogikan dalam mungkin biologi lah ya, jurusan sendiri. Jadi kalau di biologi itu ada namanya enzim. Enzim ini merupakan suatu kofaktor atau reaksi kimia yang di dalam tubuh itu berguna untuk mempercepat laju reaksinya sehingga dapat lebih efisien gitu. Tanpa enzim kita mungkin tidak bisa lebih efisien itu. Namun balik lagi, kalau dalam usaha kita, dalam sehari-hari mungkin bagi teman-teman yang mau masuk lewat jalur tahfidz, seperti kan pasti melakukan usaha seperti try out atau strategi-strategi belajar dan juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jalur tersebut kan. Itu sebagai bahasanya kayak substratnya sih. Jadi kalau misalkan kita pengen mempercepat hal tersebut, kita bisa mencari enzim. Nah, enzimnya ini apa? Enzimnya ini bisa dikatakan sebagai Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran dengan niatnya itu dengan niatnya yang pasti. Jadi tetap menjaganya dengan membaca dengan niat yang baik dan juga dengan karena Allah, dan lebih tepatnya itu karena Allah lah ya. Jadi mungkin insya Allah itu bakal dipermudah ke depannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan enzim tersebut dengan tepat dan juga dalam hal yang baik, maka enzim tersebut dapat bekerja dengan lebih baik. Dan lebih spesifiknya lagi, enzim itu hanya bekerja pada
tempat-tempat yang tertentu. Jadi seperti pH dan suhu tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, kalau misalkan mau lebih tepatnya enzim tersebut bekerja lebih baik, maka enzimnya harus lebih baik. Jadi niatnya itu harus lebih baik, niatnya harus lebih dijaga dan juga lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan ditanyakan, bolehkah kita berdoa agar kita dapat masuk ke jalur tauhid tersebut? Untuk menurut pandangan saya tentunya bisa. Namun tetap selama dalam jalur tersebut kita tetap menjaga niat kita karena Allah. Kalau misalkan kita tidak menjaga karena Allah, mungkin hal tersebut bisa, namun tidak lebih berkah dan tidak lebih baik jalannya dan juga lebih tidak terarah. Karena justru dengan Al-Quran tersebut sebagai enzimnya tadi, dia itu akan mempermudah kita dan juga lebih terarah dan pastinya akan mendapatkan kebaikan dari dunia maupun akhiratnya sekaligus. Oh, jadi boleh, tapi kayak kita harus meluruskan niatnya karena Allah gitu ya? Iya, betul sekali. Begitu ya teman-teman yang ingin masuk universitas bagi penghafal Al-Quran. Kita tetap harus meluruskan niat kita dalam menghafal Al-Quran. Oke Kak Najla. Kak Najla ini kan udah punya 22 juz ya Kak. Nah, itu bagaimana cara Kakak untuk tetap istiqomah dalam memurojaah ya? Cara yang paling mudahnya itu kita mencari lingkungannya. Jadi lingkungan itu benar-benar berpengaruh sekali dan juga itu yang paling mudah. Kalau misalkan Sabrina nih, selamat nih udah masuk ke PTN ya guys, kemarin habis masuk ke SNBP di UNY, selamat banget. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi itu, kita bisa mencari organisasi yang terkait dengan hafalan Quran. Jadi dengan cara tidak sengaja pun kita juga bisa melihat bahwa teman-teman kita ataupun dalam organisasi tersebut itu membawa pengaruh baik kepada kita. Itu sih. Nah, untuk aku sendiri, alhamdulillah kemarin diterima adalah beasiswa dan itu asrama untuk jalur tahfidz itu. Jadi dalam asrama tersebut saya bisa sekalian murojaah. Juga kemarin alhamdulillah sempat tasmi juga. Dan itu di tengahnya kuliah-kuliah ya padatnya laprak dan lain-lainnya itu alhamdulillah masih bisa jalan gitu. Jadi itu yang paling mudah ya untuk mencari komunitas gitu. Dan itu sih, dan juga yang paling penting adalah niat. Kalau misalkan emang niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah bakal dibantu jalannya. Dan kalau misalkan kita selalu mengedepankan pada Al-Quran dan juga menjadikan Al-Quran itu sebagai fondasi utama dalam hidup kita. Jadi meskipun kita memang ya kita dalam mengerjakan sesuatu saja kan memang ada prioritasnya, prioritas pertama, kedua, dan ketiga gitu. Jadi untuk Ahlul Quran jadi harus dipastikan sih kalau misalkan Al-Quran itu selalu menjadi yang top paling satu gitu. Itu sih yang bakal mempermudah ke depannya. Semua tetap dari diri sendiri ya Kak. Betul. Baik. Oke Kak Najla, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing dengan kita. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Wah, seru banget ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Ternyata tips untuk menghafal Al-Quran cukup simpel dan mudah. Betul banget tuh Kayla. Ternyata menghafal Al-Quran dan memurojaah itu tidak sesulit yang aku kira juga sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak mulai dari cara mudah untuk menghafal Al-Quran sampai cara istiqomah untuk memurojaahnya. Dari aku Sabrina dan aku Kayla. Sampai jumpa lagi di Teens Talk, insight baru buat kamu. Dadah!